Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai integral ya. Jadi awal pembahasan mengenai integral. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar anti turunan. Anti turunan itu nanti kelak nanti namanya integral. Nah, materi yang akan dibahas di sini akan meliputi luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integral Riemann nanti, kemudian integral tentu, jadi didefinisikan nanti integral tentu berdasarkan ilustrasi menghitung luas daerah di bawah kurva. Lalu kita bahas sifat-sifat integral tentu, dan terakhir adalah hubungan antara integral tentunya sama yang tidak tentunya. Nah, nanti kita akan lihat dalam teorema dasar kalkulus ya, hubungan antara integral tentu sama anti turunannya. Nah, bagian pertama luas daerah. Nah, masalahnya misalnya Anda diminta menghitung luas daerah yang dibatasi oleh, Anda harus tahu batas-batas daerahnya, gambarnya seperti apa. Misalkan batasnya fungsi fx positif, ini berarti yang maksudnya itu adalah yang ini fungsinya, kemudian oleh sumbu X, jadi batas yang ini, lalu garis X sama dengan A ini, dan garis X sama dengan B. Nah, maka daerah yang dimaksud adalah S ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luasnya? Bagaimana cara menghitung luasnya? Caranya kita pilah-pilah ini, jadi kita potong-potong ini. Jadi ini kita potong ini seperti ini, lalu yang ini potong gini, potong-potong. Nah, menghitung luas persegi panjang kan mudah, panjang kali lebar. Nah, jadi kita bikin persegi panjang, ya, sehingga luas dari S ini mendekati penjumlahan dari luas A1, A2 sampai AN, mendekati, dan akan sama persis nilainya kalau persegi panjangnya diperbanyak dengan cara N-nya semakin besar. Jadi kalau N semakin besar, maka limit M mendekati hingga Rn itu persis sama dengan luas sebenarnya, yaitu A, ya, di mana Rn-nya ini. Jadi ini ada kurang sedikit nih. Ini harusnya ada limitnya. Limit M menuju tak terhingga sigma I dari 1 sampai N AI. Akan sama. Semakin diperkecil, semakin sama. Coba perhatikan itu. Ini di gini, berarti ini dihitung. Ini juga ke sini, berarti ini dihitung. Jadi semakin galatnya semakin kecil. Nah, begitu N-nya besar sekali, maka tinggal garis-garis saja. Garis-garis sehingga sama dengan luas daerah S yang sebenarnya. Itu cara menghitung luas, ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan menghitung luas secara matematis, ya. Yang kayak tadi. Caranya ini standarnya, ya. Caranya dilakukan dengan standar berikut. Pertama, selang AB-nya dibagi N sama panjang. Jadi kalau ada selang AB misalnya 01, selang 01 dibagi sama panjang, maka panjang selang bagiannya sama dengan delta X-nya, yaitu B min A per N. Jadi kalau ada di sini 0 sampai 1, maka panjang yang ini, kalau dibagi sama panjang, maka panjang yang ini adalah 1 per N. Panjang yang ini sama 1 per N juga, ya. Jadi di sini namanya X0, 0, ini adalah X0-nya yang paling ujung. Yang satunya ini namanya XN, ya. Kemudian ini namanya X1. X1 itu rumusnya adalah A ditambah I delta X. Jadi ini X1 kalau Anda lihat di situ sama dengan 1 per N. Nah, 1 per N-nya itu berasal dari A, yaitu 0,
ditambah I delta X. Delta X-nya itu adalah 1/n. Jadi I-nya 1. Hanya 1. Jadi jawabannya 1/n. Nah, kalau X2, berapa X2? Berarti X2 sama dengan 0 ditambah 2 kali. 2 kali 1/n. Jadi sama dengan 2/n. Demikian seterusnya. Sehingga pada selang AB, kalau selangnya AB di sini, dibagi N sama panjang, maka XI-nya sama dengan A plus I delta X. Ya, sedangkan delta X-nya adalah B min A per N. Gitu. Nah, kemudian akhirnya kita dapat bahwa tinggi persegi panjang adalah fxi, sedangkan lebarnya ada delta X. Ya. Nah, jadi kalau yang ini, misalnya ini xi, ini tingginya ke sini, tingginya itu adalah fxi. Nah, Anda lihat di sini xi, fxi. Sedangkan lebar persegi panjang ini adalah delta X, ya delta X. Sehingga luas dari luas AI adalah fxi kali delta X. Nah, dengan demikian luas A itu adalah limit Rn, limit sigma ini. Jadi ini ya, jadi ini luasnya. Rn ini disebut jumlah Riemann sesuai dengan nama penemunya, yaitu Bernhard Riemann. Nanti dalam proses perhitungan Anda ketemu dengan rumus-rumus sigma berikut. Jadi ingat-ingat aja nanti sigma C sama dengan Cn. Ya, jadi kalau ditanya berapa sigma 2 I dari 1 sampai N, jawabannya apa? Sigma 2 itu artinya sama dengan 2N. Ya. Nah, kalau ditanya berapa sigma I, ya ini rumusnya ya, sigma I kuadrat ini, nah, seperti itu, oke. Nah kalau CXI, C-nya boleh keluar karena C konstanta, kalau ditambah boleh dipisah ya. Nah sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Nah ini masih jawaban 1, jawaban 2. Oh ini kita bagi dulu. Jadi misalnya ada daerah seperti ini yang dibatasi oleh, jadi daerah yang dimaksud ini dibatasi oleh X kuadrat. Jadi X kuadrat kan yang gini ya, X kuadrat, fungsi X kuadrat. Ini kemudian sumbu X. Nah, jadi sumbu X-nya, lalu X sama dengan 0, berarti yang ini aja. Nah, X sama dengan 2, yang ini aja. Jadi yang ini boleh dihapus. Ya. Jadi yang ini enggak usah, boleh dihapus. Jadi yang ini aja. Nah sekarang ini berapa luasnya? Kita sebut S saja ya. Nah, ini berapa luas dari S ini? Nah caranya misalkan kita dekati ya, dekati dengan N sama dengan 4. Apa artinya N sama dengan 4? Berarti selang 02 ini dibagi 4 ini. Jadi selang 02 bagi 4 sehingga kita dapat gambar ini. Jadi ini 0 bagi 4, jadi selangnya 02 ya dibagi 4 berarti ini setengah, 1 setengah. Nah, jadi gambarnya seperti ini sehingga luasnya sama dengan 3,75 ya. Nah, ini kan masih kasar karena di sini lebih kan. Nih, masih ada di sini. Padahal kan sesungguhnya cuma 2,6. Nah, kita dapat 3,75. Kalau N-nya 4 masih kasar luasnya. Sekarang kita tambah N-nya 10. Nah, berarti dibagi menjadi 10. 10 selangnya 02 dibagi 10. Nah, dapat yang gambar ini. Nah, kalau kita hitung luasnya satu-satu, kita dapat tabel ini. Nah, jumlah semuanya itu adalah 3,08. Nah, masih jauh ya. Jadi belum, ini masih ada lebihnya banyak. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau N-nya tak terhingga? N-nya besar. Nah, proses perhitungannya sama. Ini pertama bagi 02 menjadi N salam bagian sama panjang sehingga delta X-nya ada 2/N. Kemudian XI-nya pakai rumus tadi, A tambah I delta X dapat ini I-nya.
fxi-nya ganti xi adalah 2i per n ke dalam fx. Tadi fx sama dengan x kuadrat. Nah, masukkan, nah dapat yang ini, sederhanakan dapat ini. Sehingga luasnya fxi kali delta x dikali biasa dapat ini. Sehingga Rn-nya, sigma, yang tidak ada I-nya keluarkan, 8 per n pangkat 3 boleh keluar di sini, sehingga terdapat sigma ini. Nah, sigma I kuadrat ada rumusnya. I dari 1 sampai N, rumusnya bisa dilihat di sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sebelumnya ini. Nah, sigma I kuadrat 1/6, N tambah 1, 2N tambah 1. Nah, ini. Ya, jadi sigmanya yang ini. Nah, kemudian disederhanakan aja. Sederhanakan bagi N pangkat 3, Anda dapat ini, sehingga kalau dilimitkan dapat 8 per 3, dan persis sama dengan sesungguhnya, nilai luas sesungguhnya. Nah, itulah caranya menghitung luas. Ya. Oke, menghitung luas. Kalau mau yang ini misalnya contoh, saya kasih contoh misalnya disuruh hitung luas ini. Kok hitam? Nah, coba hitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X, ya, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Nah, berarti gambar yang dimaksud yang ini. Ya, gambar yang dimaksud ini X sama dengan 1, ya, 1 lagi 3. Nah, Y sama dengan X, gambarnya ini 1 berarti. Nah, gambarnya ini. Jadi daerah yang dimaksud yang ini. Nah, daerah yang dimaksud adalah ini. Nah, berapa luasnya? Luas daerah ini. Nah, caranya dengan menggunakan integral cara tadi, langkah pertama, selang 1/3 dibagi N sama panjang. Ya, N sama panjang. Jadi ini harus ditulis sama panjang. Maka kita dapatkan delta X-nya. Nah, ini delta X-nya adalah rumusnya B min A per N. Nah, B-nya itu adalah 3 dikurang 1 bagi N. Jadi 2 per N. Lalu XI-nya. XI-nya itu adalah A ditambah I delta X. A-nya adalah 1, delta X-nya 2 per N. Jadi 2 I per N. Nah, itu. Kemudian kita hitung ini fxi, ya, fxi dikali delta x. Nah, fxi kalau mau hitung fxi dulu boleh supaya mudah. Nah, fxi ini adalah fx-nya nih. Nah, jadi sama x sama dengan xi. Jadi sama dengan 1 plus 2i per n. Kalau begitu fxi delta x sama dengan 1 tambah 2i per n dikali dengan 2i per n. Itu adalah delta x-nya. Nah, kalau mau disederhanakan di sini boleh. Sederhanakan dulu boleh. Kali masuk berapa? Kalau Anda kalikan, kumpulkan yang i-nya saja ya. Jadi kali masuk dapat 2i per n ditambah dengan 4. 4 per n kuadrat I kuadrat. Sekarang tinggal kita sigmakan. Kita sigmakan. Maaf, Pak. Ya. Itu delta X-nya kenapa 2i per n ya, Pak? Ini kan ada I-nya. Nih. Delta X-nya ini. Oh. Ya Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Nah, ini
fxi delta x disigmakan, ya tinggal sigmanya gini ya. Nah, itu yang di sana terakhir ya. Saya tulis ulang yang terakhir 2i per n ditambah 4 per n kuadrat i kuadrat. Nah, ini ditulis saja 1 sampai n ya. Nah, ini juga i dari 1 sampai n. Nah, di sini dipisah aja, pisah sigma-sigmanya ya. Nah, ditambah bisa itu i kuadrat. Nah, ini sama saja dengan ini bisa ke atas enggak ya? Oh, masih bisa. Ini bisa dipoto ya. Asasing aja. Nah, ini sama saja yang enggak ada di sini. Di sini yang tidak ada i-nya dikeluarkan. Nah, yang tidak ada i-nya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan berarti 2 per n di luar tuh. Nah, jadi yang ada tinggal sigma i. I dari 1 sampai n. Lalu yang itu 4 per n kuadrat. Sigma i kuadrat. I dari 1 sampai n. Nah, lalu lihat rumus tadi sigma i. Ini sigma i. Sigma i dari 1 sampai n itu adalah 1/2 n tambah 1 ya. Lalu sigma i dari 1 sampai n i kuadrat apa tadi? 1/6 n. Nah, ini mana tadi rumusnya? Lihat aja. Kalau i kuadrat 1/6 n tambah 1. 1/6 n tambah 1. 2n tambah 1 ya, ini rumus ini lihat di tabel tadi ya, jadi masukin aja ke sini. Yang ini sama dengan 1/2 n tambah 1. Nah, ini sedangkan yang satunya lagi 1/6 n tambah 1, 2n tambah 1. Ini ya, kita selesaikan aja bisa disederhanakan dulu boleh, silahkan disederhanakan. N-nya masuk ke dalam, 2-nya habis. Yang tersisa di sini adalah N tambah 1 ya. Ini N-nya habis, tinggal N tambah 1 kan. N tambah 1. Nah, itu ya. Oke. Nanti yang di sini n kuadrat 1/n berarti 4/6 ya, 4 n tambah 1, 2n tambah 1 per n. Nah, seperti itu ya. Silakan. Oh, ini n kuadrat ya, jadi sudah. Nah, silakan dilihat dulu di atas. Ada yang kurang jelas belum? Sebelum saya naik ke atas lagi nih, dipoto aja kalau seandainya mau dilihat ditulis terlalu panjang. Nah, coba silakan dicek dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa fxi di sini sama dengan xi, Pak? Sedangkan yang tadi di slide yang n sama dengan tak hingga fxi-nya sama dengan xi kuadrat, Pak. Ya karena soalnya beda. Ini soalnya ada lagi. Ini soalnya saya udah tulis begini. Sekarang saya soalnya ini. Tuh, y sama dengan fx sama dengan x. Yang di slide itu tadi x kuadrat. Oh iya Pak, paham ya, Pak. Saya kasih soal yang baru biar ada tambahan. Jadi ini fx sama dengan x. Ya, biar kalau Anda belajar di slide bisa mengerti setelah belajar yang ada x-nya, x saja lebih mudah kan? Jadi soalnya jadi beda soal sama slide ya. Sekarang x ini gambarnya yang gambar ini. Kalau seandainya lihat gambar ini luasnya berapa? Luasnya berapa pakai rumus biasa? 4, Pak. Berapa? 4. 4 ya. Benar kan nanti jawabannya pakai integral Riemann ini jawabannya 4. Nah, coba ditelusuri dari awal. Yang mana yang nggak ngerti? Delta S tahu? Delta X sudah ngerti?
Yang ini Coba. bisa ya. XI. XI. Bisa, Pak. Ini XI aman ya. FXI sama dengan XI karena Mohon maaf, soalnya. Pak. Mau tanya, Pak. Ya. Ya, yang mana? Itu di atas delta X-nya 2/n kok di bawah 2I/n, Pak. Delta X. Ini kan ada I-nya nih tuh. Nah, ini I-nya tuh. Ya kan? Ya. Tapi di penjelasan yang di video sebelumnya nggak pakai I, Pak. Masa? Iya, Nggak Pak. mungkin. Coba lihat. Apa di video kali ya? Iya, Pak. Kalau di video mungkin dia lupa ngomongnya ya. Di sini yang jelas harus ada I-nya. Kan sudah bikin rumus sebelumnya tuh, ada I-nya di sini kan? Tuh. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih. Ada I-nya kan? Nah, ini juga ketika membahas juga dipakai I kan? Tuh. Nih, pakai I kan? Ya. Nah, jadi kalau di video ya bisa mungkin dia ngomongnya salah. Mohon maaf, Pak. Ya. Itu delta X-nya hanya 2N, Pak. Yang luas AI. Luas apa? Luas AI. Nah, ini di PDF apa di mana? Di PDF. Ah? Di PDF, Pak. Ya, yang mana? Yang fxi kali delta X sama dengan 4i² / n² kali 2/n. Ini? Iya, Pak. Itu. Iya, tinggal kali. 4 kali 2 8. I². Dibagi N pangkat 3. Ya, delta X-nya nggak pakai I, Pak. Oh iya, delta X-nya nggak pakai. Di sini nggak pakai. Iya. Ini delta X-nya nggak pakai I. Memang delta X-nya kan tinggal 2/n. Cuman nggak pakai. Ini lihat nih. Nggak pakai kan? Ya. Jangan pakai I di sana, jangan pakai lagi. Yang pakai I itu kalau dihitung, suruh hitung XI-nya. Jadi perhatikan yang mau dimasukkan apa. Kalau di rumusnya, ini hanya FXI delta X. Jadi ini adalah delta X-nya. Yang ini adalah FXI-nya. Ya, oke. Jadi Oke, Pak. jadi jangan tambahin I di sana kalau nggak ada rumusnya di situ. Ini coba. Kalau ini udah ngerti ya. Kalau yang ini FXI sama dengan XI tahu? Tahu? Dari mana? Tahu, Pak. Dari mana? Y-nya sama dengan X, Pak. Ya, ini Soalnya, Pak. dari soal. Fx sama dengan X. Ya, jadi ganti XSI. XI-nya ya ditulis ulang aja ini ya. Kemudian FXI delta X ini nggak pakai. Oh, ini yang kita salah tadi ya. Sorry. Oh, ini tadi kita salah. Mana penghapusnya nih? Oh, ini kita salah delta X-nya ya. Ini nggak ada I-nya nih. Kita salah di situ. Ini 2/n. Berarti ini 2/n ya. Ini nggak pakai I ini. Ini mengganggu ininya, tunggu ya. Goyang-goyang terus. Oke, ini. Wah, makanya kok ada rada-rada aneh jawabannya. Nah, ini nggak ada. Jadi yang 2i ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Kita ulangi ya. Jadi di sini 2/n. Ya, 2/n. Atau saya hapus saja ya, biar gampang ininya. Di sini kali masuk berarti 2/n ditambah 4, langsung aja ya, 4/n² I. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah pakai pangkat 2 ya. Saya hitung. Saya hapus ulang aja biar mudah. Ini tinggal 2/n
ditambah sigma 4 per N kuadrat I, dan ini sama saja dengan 2 per N-nya boleh keluar, I dari 1 sampai N ini angka 1, ditambah ini dari 1 sampai N ya, 4 per N kuadrat sigma I dari 1 sampai N. Nah, tinggal pakai rumus yang ini berapa? Berapa itu? Ayo, berapa sigma I? Berapa? Nah, tahu sigma I, sigma 1? Ayo, sigma 1. Iya, Pak. Berapa? I. Berarti N dong. Ya. Jadi N ya. Oke. Masih ingat ini tadi rumus tadi ya. Sigma C, I dari 1 sampai N. Jadi kalau ada C di sini konstanta, itu artinya jawabannya adalah C kali N. Sigma I berapa? I dari 1 sampai N, rumusnya apa? 1/2N, N tambah 1. Nah, pakai yang ini. Ya. Pakai rumus ini. Pakai rumus itu ke sini. Jadi ini 2 kali N. Di sini N. Ditambah 4 per N kuadrat dikali 1/2N. N tambah 1. Ya. Kalau sampai di sini Anda mau langsung hitung limitnya boleh. Kalau mau sederhanakan dulu boleh. Ini 2 ditambah 4 per N aja. 4 per 2N ya. Per 2N lalu N tambah 1. Nah, di sini langsung hitung limitnya. Untuk dapat luasnya. Jadi luas apa tadi S? Ya, luas S sama dengan limit. Ini N menuju dari 1 sampai I dari 1 sampai N. Sigma I dari 1 sampai N. M menuju tak terhingga. Ini kadang disebut dengan Rn aja ya. Jadi Anda bisa tidak usah pakai sigma lagi. Anda langsung tulis limit aja. Limit M menuju tak terhingga Rn. Sama dengan limit M menuju tak terhingga. Ini kok jadi 0 ya? Waduh, salah di situ. Ini nggak bisa kehapus nih, harus balik dulu ya. Ini nggak bisa kehapus. Nah, udah. Nah, ini kita sebut Rn. I dari 1 sampai N. Kita dapat di sini luas S. Ya, luas S ini sama dengan limit M menuju tak terhingga Rn. Sama dengan limit M menuju tak terhingga 2 ditambah 4 per 2N bisa langsung diganti. Ya, jadi 2 per N, N tambah 1. Nah, ini limitnya berapa? Ya, berapa? Lihat koefisiennya aja, N tambah 1, koefisiennya 2, di bawah 1, jadi 2 tambah 2. Ya. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Nah, itu caranya kalau menggunakan integral Riemann. Oke? Nah, kalau sudah saya stop nih. Sudah dipoto tadi. Nah, kita lanjut. Nah, ini masih panjang ternyata. Ini jadi Anda bisa kerjakan ini ya. Nanti direspon di tugas kelompok. Nah, sekarang kita lihat integral tentu. Integral tentu kalau luas bisa hitung, integral tentu bisa Anda lakukan. Nah, seperti ini. Integral Riemann itu didapat integral tentu itu kita dapat dari perluasan menghitung luas tadi. Nah, jadi caranya seperti ini. Pertama, mengenali dulu apa itu jumlah Riemann. Ini jumlah Riemann, yang ini. Nah, setelah itu, setelah dapat jumlah Riemann-nya dilimitkan, maka itulah namanya integral dari A ke B fx dx. Ya. Nah, di sini boleh bernilai negatif, jumlah Riemann-nya bernilai negatif kalau fx-nya kurang dari 0. Nah, seperti ini.
Jadi kalau Anda dapatkan ternyata gambarnya seperti ini sama, luas yang di sini ternyata sama dengan luas yang di sini. Nah, kalau menghitung luasnya, berarti luasnya 2 kali. Tapi kalau seandainya integral dari A ke B, ini jawabannya sama dengan 0. Jawabannya 0 dia. Ya. Nah, jadi integral dari A ke B fx dx, kalau fx-nya positif, itu adalah konsep luas, sama dengan luas. Kalau fx-nya bebas, nah boleh negatif. Jadi tambahan aja. Ya, nah, seperti itu. Sehingga kita dapat notasi sum ini integral namanya, AB batasnya, fx-nya adalah fungsinya. Akhirnya kita sampai pada definisi. Nih, definisinya seperti ini. Ya, nanti titik yang sampelnya CI-nya yang ini CI-nya itu pilih, boleh ujung kanan, boleh ujung kiri, titik tengah, bergantung di soal maunya yang mana, dikasih di soal yang mana, ya, kanan, kiri dan sebagainya. Nah, sebagai contoh ini silahkan dibaca yang contoh ini. Nah, contoh ini dibaca, ya. Ini nanti saya kasih yang baru. X tambah 4, ini kalau yang contoh yang pertama kalau CI-nya ujung kanan, contoh yang kedua kalau ujung kiri. Ada lagi enggak contoh ketiga? Oh, enggak. Nah, saya kasih yang baru biar Anda mudah memahami. Nah, coba ini. Nah, misalnya nih, hitung integral dengan jumlah Riemann dengan definisi. Nah, hitung integral. Nah, saya dari 0 ke 1 aja ya, 0 ke 2 lah. Dari 0 ke 2, ini aja lah, X dx, ya, X dx berapa? Nah, kalau Anda dulu di SMA berapa nilainya nih? Dulu di sebelumnya, ini nilainya berapa? Integral 0 ke 2 X dx berapa? Ayo, berapa? Ayo. Anda tahu? Kok nggak tahu? Ini kan integral biasa nih yang di SMA. Ini kan dapat 1/2 X kuadrat kan? Dari 0 ke 2 kan gini Anda dulu ya. 4 bagi 2 jadi hasilnya 2. Nah, kita jawab di sini. Benar nggak jawabannya 2? Ya, bisa main gitu. Oke? Nah, coba perhatikan dulu. Perhatikan. Kedengaran nggak nih? Kedengeran, Pak. Ya, nah sekarang coba. Ini penting nih. Nanti kalau Anda sudah belajar yang ini, nanti yang di slide mudah Anda kerjakan. Langkah pertama, selang 02, 02-nya itu maksudnya dari ini 0 sampai 2 ya. Dibagi N sama panjang. Nah, maka Anda dapat kayak tadi ya, maka Anda dapat delta X-nya apa? Apa rumusnya? Nah, saya tulis dulu rumusnya boleh. Berarti sama dengan apa? 2 kurang 0 per N, yaitu 2 per N. Lalu XI-nya apa? XI-nya tadi rumusnya A ditambah I delta X. Berarti sama dengan 0 ditambah 2I per N. Nah, jadi sama dengan 2I per N ya. Nah, sekarang ini fx-nya. Yang ini itu fx-nya. Ya. Nah, itu fx-nya. Nah, jadi kalau begitu Anda dapat fxi berapa? Nah, ini kalau CI, tunggu dulu, pilih CI-nya dulu di sini ya. Pilih CI, nah, tergantung di soal nanti disuruh milihnya yang mana. Misalnya dipilih CI sama dengan XI. Nah, ini kan selanya gini ya. XI min 1, XI. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ya, nah, jadi kalau SI ini artinya titik ujung kanan, titik ujung kanan. Nah, nanti kalau seandainya diminta titik ujung kiri,
Nah, nanti hasilnya sama. Anda mau ngambil di tengah-tengahnya apa rumusnya? Tengah-tengahnya rumusnya tentunya XI min 1 ditambah XI bagi 2. Nah, itu tengahnya. Nah, jadi di sini bebas. Kalau tidak dikasih, ambil aja yang mudah. Yang mudah yang kanan, karena cuma XI doang. Sehingga Anda dapat FCI. FCI sama dengan CI, sama dengan XI, sama dengan 2I per N. Ya. Nah, sehingga Rn-nya Anda dapat. Nah, Rn-nya apa? Sigma I dari 1 sampai N, rumusnya dulu. Delta X sama dengan sigma I dari 1 sampai N, 2I per N kali 2 per N. Nah, I dari 1 sampai N, 4I per N kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini sapu saja mungkin ya, dan sebelahnya ya. Biar nggak usah saya geser. Nah, ini. Nah, sehingga kalau begitu, integral dari 0 ke 2, X dx sama dengan limit menuju terhingga Rn, yaitu sama dengan, kita selesaikan ini dulu, nggak apa-apa. Ini sama saja dengan 4 per N kuadrat sigma. Jadi boleh diselesaikan di sini, boleh masuk ke dalam limit, masuk ke limit, boleh diselesaikan di luar, bebas ya. Mau di mana diselesaikan. Nah, ini ada rumusnya, yaitu 1/2 N tambah 1 ya. Ini rumusnya. Nah, rumusnya itu. Kalau mau disederhanakan di sana boleh juga di sini aja disederhanakan, boleh, bebas. Nah, jadi di sini Anda dapat 4N per 2N kuadrat N tambah 1 ya. Nah, Anda boleh habiskan yang N-nya, berarti dapat apa? Ini bebas sudah. Atau tidak usah dihabiskan N-nya, langsung beginiin aja. 4N kuadrat kali masuk, tambah 4N dibagi dengan 2N kuadrat. Nah, kalau ada limit begini, lihat pangkatnya ini. Pangkatnya ini kalau sama, pangkatnya ini yang terbesarnya sama, maka jawabannya lihat koefisiennya aja. Jadi jawabannya cuma 4/2. Jadi jawabannya 2. Ya, lihat koefisiennya aja. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada? Nah, saya stop kalau nggak ada. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Nah, ini kalau saya ambil titik ujung kanan. Nah, sekarang Anda nanti lanjutkan kalau mengambil titik ujung kiri. Titik ujung kiri yang ini. Titik ujung kiri CI-nya XI-1 ya. Nah, nanti juga tambahin lagi mungkin di tugas kelompok ada kali. Ngambilnya di tempat lain. Mana tugas kelompoknya. Nah, ini. Di sini kalau contoh nomor 1 nanti kayak gini bebas ya, CI-nya Anda bebas, Anda mau kanan kiri bebas, salah satunya aja, jangan dua-duanya. Kalau nggak dikasih, nggak diberi, Anda bebas memilih. Jadi lebih bagus ambil yang kanan. Kalau kanan kan cuma XI doang, ya. Oke, lanjut sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya ingat yang ini, rumusnya nih, tuh 1. Kalau ada A dari A, Fx dx 0. Ya, jadi kalau batasnya sama, apapun isinya di dalam 0 ya. Kalau konstanta berarti C, B min A. Nah ini ya, itu sifat-sifatnya. Contohnya ini. Nah, contohnya. Diketahui ini, dan ini gunakan sifat integral untuk menghitung. Nah, ini tinggal dikeluarkan aja duanya. Keluarkan duanya, lalu dipisah, min 3. Nah, tadi kalau ini konstanta ada rumusnya yang ini. 0 ke 2 fx ada di sini yaitu 4. Jadi ini kali 4 aja. Tuh, dapat min 2. Nah, demikian juga yang bagian B ya dilakukan dengan cara yang sama. Oke. Nah, ini Anda lihat di sini.
diketahui ini disuruh hitung 13. 13. Tinggal di transitif aja. 1 sampai 0 dari sini sama 0, maka di bawahnya juga 0 supaya nyambung. 4, 4. Jadi itu 13 ya. Di sini ada 4, di sini juga harus 4. Ini 3, ini 1 sesuai dengan soalnya yaitu 1 sampai 3. Nah, kenapa ambil 0 di sini 4, disesuaikan dengan soal yang ada, diketahuinya apa? 0,4 sama 43, berarti muncul angka 0 sama 4. Muncul angka 0 sama 4 di situ. Nah, jadi dapat min 9. Nah, contoh lainnya seperti ini sifat-sifatnya ya. Jadi kalau ada dibatasi M sama M besar, maka integralnya juga dibatasi seperti itu. Nah, contohnya yang ini. Nah, ini adalah batasnya. Jadi tinggal ngitung angka 2-nya ini. Ini dengan ini. Di mana M kecil itu adalah batas fx-nya. Nah, ini adalah fx-nya. Fx ya. Jadi cara cari batasnya dilakukan sebagai berikut. Jadi dalam selam min 1 tambah x kuadrat, 1 ditambah bilangan positif lebih besar dari 1, tapi ini kurang dari 2 karena X-nya ada di antara min 1 dengan 1 aja. Nah, ini kurang dari 2. Jadi X kuadrat lebih kecil dari 1. Ya. Nah, jadi 1 tambah 1, 2. Lalu setiap ruas diakarkan. Nah, sehingga Anda dapat ini M kecilnya, ini M besarnya. Nah, masukkan rumus dapat 2 sama 2 akar 2. Oke? Nah, seperti tugas kelompok Anda nanti di sini. Nah, yang ini tuh. Nah, ini saya kasih petunjuknya aja ya, petunjuknya. Nah, yang ini fx-nya. Ya, itu nanti sebagai fx. Nah, fx ini Anda amati. Anda amati apa yang memberikan batas di sini. Apa yang memberikan batas dari fx di sini. Nah, tentunya bisa Anda buat akar 1 tambah x kuadrat ini karena dia ada di bawah ya. X kuadrat ini tentu lebih besar ya. Lebih besar dari 1. Ya kan? Karena angka 1 ditambah bilangan positif. X kuadrat bilangan positif. Lebih besar dari 1. Nah, kenapa ambilnya lebih besar? Karena nanti akan ke bawah dia. Kalau ke bawah begini, ini jadi lebih kecil. Jadi lebih kecil ya. Kita perlu yang lebih kecilnya. Dan kalau seandainya Anda akarkan, langsung diakarkan begini, ini harus tampilkan. Itu udah ketemu langsung kan batasnya. Sudah itu setiap ruas kalikan 6. Kalikan 6. Dapatkan hasilnya. Seperti itu. Kalau paket 1 juga, ini paket 1 nggak ada. Ini juga nggak ada. Nggak ada yang terkait soal tadi. Oh, itu aja. Jadi pas 1 aja. Ya, itu petunjuknya tadi. Nah, sekarang yang paling penting ini nih, teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan? Silakan kalau ada yang bertanyakan dulu. Ayo, yang mau nanya, sudah pada ngabsen belum ini? Udah ngabsen? Salma udah ngabsen, Salma? Segera, Pak. Kok baru segera? Segera berarti belum dong. Absen ya, jangan sampai lupa absen, nanti nggak bisa ikut UAS kalau kurang absennya. Coba Jul Doli ada? Jul? Ada, Pak. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Sudah, Pak. Kurang lebih. Kok ada ragu-ragunya? Kalau Nuris Sohibah? Ada Nuris Sohibah? Ini yang kuliah cuma saya ini. Saya aja yang tampil ini gambarnya ini. Yang lain pada sembunyi ini. Biasanya ada Jessica. Mana Jessica? Hadir, Pak. Oh, ada ya. Biasanya kamu nampilin kamera.
Cuma kita Jaringan ngobrol dulu. Oh, jaringan terkendala. jelek. Padahal kamu kan di Bengkulu ya? Jaringannya bagus. Kalau yang lainnya? Biasanya juga sama si itu, Wilujeng. Mana Wilujeng? Hadir Pak, hadir. Oh, ada. Listrik mati Pak di sini, jadi tidak bisa on. Oh, listriknya mati. Dikuburin di mana? Di Kabupaten Rembang. Oh, kalau mati kan bisa dikuburin. Oke, Irfania ada? Irfania? Hadir Bapak Ini di mana Irfania? di Bandung. Oh, Bandung. Oh, bagus ininya, sinyalnya kan? Ya. Kenapa nggak ngeluarin kamera? Mandi. Ya Pak. Oh, ya udah. Ya udah, yang kalau nggak ada pertanyaan sudah jelas ya. Fitriana udah jelas, Fitriana. Nurpadila. Alhamdulillah sudah Bapak. Oh, paham jelas. Maksudnya apa tuh paham jelas? Tadi saya bilang alhamdulillah sudah Bapak. Oh, saya salah dengar ya. Kirain paham jelas. Yang harusnya itu kan jelas paham. Ini kok paham jelas. Berarti saya yang salah dengar ya. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi kalau gitu ya. Teorema dasar ini yang paling penting nih, sering keluar nih di ujian kayak ginian nih. Nah, ini kalau pengantar begini baca aja lah ya. Apalagi ada anunya lah gitu. Ada tulisan-tulisan begitunya nih. Pokoknya teorema dasar kalkulus ini pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz. Ini Leibniz yang rambutnya gondrong itu, yang sebelah kanan tuh Leibniz. Yang sebelah kiri siapa itu? Nggak terbaca. Newton ya, Newton. Newton yang sebelah itu Newton. Jadi notasinya sering dipakai itu notasi Leibniz. Notasi Leibniz yang Anda kenal saat ini itu notasi Leibniz. Yang ada di dx itu, ini notasi Leibniz. Ini. Konsep ininya pakainya Newton. Nah, kita nanti ketemu teorema dasar kalkulus. Di sini disingkat TDK. Jadi TDK ya. Jadi kalau saya tulis TDK, teorema dasar kalkulus. Bukan berarti TDK tidak ya. TDK teorema dasar kalkulus. Nah, yang pertama ini teorema dasarnya nih. Jadi kalau ada integral A ke X, jadi jangan lupa ini X ya, FT dt, maka turunannya adalah Fx, itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kenapa bisa sama dengan Fx? Kita lihat dari sini. Yang dimaksud dengan turunan itu adalah limit H mendekati 0, ini rumusnya, turunan. Nah, kalau Anda masukkan ini fx tambah h dikurang fs sama dengan hfx, maka hanya habis tinggal dapat fx. Nah, makanya f vaksin x sama dengan fx ya. Nah, jadi kalau ada soal, ini soalnya banyak nih. Nah, jadi kalau saya tambahkan di sini soalnya, misalnya fx sama dengan, oh kok warnanya gini. Mana tadi? Nah, ini misalnya fx sama dengan integral dari 1 sampai x ya. 1 sampai x sinus dari akar t dt. Nah, maka f aksen x berapa? Nah, ini. Ayo, berapa jawabannya f aksen x? Anda langsung jawab aja sin. Nah, gantikan t sama x jadi sin akar X. Udah, jawabannya itu. Ya. Oke. Nah, kalau yang ini, Anda lihat jawabannya di bawah. Berarti jawabannya apa nih? Turunannya 1/1 tambah X kuadrat. Yang ini? Nah, ini lain. Kalau yang ini 1/1 tambah X kuadrat, tapi turunkan ini. Turunannya adalah 2X. Ya. Nah, kalau yang bawah ini turunannya apa? X-nya ada di bawah. Nah, naikkan dulu, naikkan. Jadi kalau ada di bawah, oh sorry, tunggu, baterainya lemah. Kalau ddx seperti ini yang mau dihitung, dari x sampai 1, sin t pangkat 3 dt, nah dibalik dulu. Kalau dibalik kasih minus depannya. Ya.
Kalau dibalik kasih minus. Jadi kasih minus, jadi jawabannya minus sin X pangkat 3. Tuh ya. Kalau yang ini lain lagi. Berarti ini harus dipisah. Di mana? Di sini aja lah. Di sini aja. Ya, kalau yang ini ddx dari x sampai x kuadrat sin p pangkat 3 dt dipisah sama dengan ddx dari x sampai bilangan apa aja terserah, mau pakai angka 0 di sini boleh, lalu ditambah dengan ddx dari 0 sampai x kuadrat. Ya, ininya sama depannya ini. Jadi kalau terbalik dikasih minus, kalau dari 0 sampai x kuadrat ada bilangan ke ada x-nya, itu yang biasa aja. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini dia nih. Boleh 0, boleh 1. Angka ini bebas. Mau 1000 boleh, 1000 juga boleh. Ya. Jadi sisipkan konstanta sembarang. Jadi jawabannya yang ini. Oke, teorema dasar kalkulus kedua. Teorema dasar kalkulus kedua yang Anda kenal seperti ini, 0 ke 2 X dx. Tadi sama dengan apa? 1/2 X kuadrat pakai begini. Itu maksudnya ini. Itu maksudnya. Kalau Anda masukkan 1/2, ya kan? 2 pangkat 2 dikurang 1/2 0 pangkat 2. Jadi itu yang dimaksud yang ini. Ya. Dan F besarnya, ini adalah F besarnya, anti turunannya. Itu adalah anti turunan. Seperti itu. Kenapa anti turunan? Ini F aksen X sama dengan Fx. Berarti itu adalah anti turunannya. Nah, akhirnya ini yang Anda kenal. Tuh. Nah, itu maksudnya FB dikurang FA. Itu adalah teorema dasar kalkulus kedua. Jadi contohnya seperti ini. Selesai. Ya, jadi sekarang saya kasih soal misalnya enak di whiteboard ya, bisa banyak yang bisa ditulis. Coba ini integralkan ini. Integral dari 0 ke 2 ya. Akar X kuadrat tambah X pangkat 1/3 dx. Nah, kalau kayak gini rumus yang kita kenal baru yang ini. Rumus anti turunan yang kita kenal ya, anti turunan hanya baru yang ini. Anti turunannya apa? 1/n tambah 1 X pangkat n tambah 1 ya. Baru ini yang Anda kenal. N-nya bebas, N-nya real. Kalau begitu ini kita buat seperti itu dulu. Ini X pangkat 1/2 X kuadrat X pangkat 1/3 dx. 0 ke 2 kali masuk berarti X pangkat 1/2 tambah 2. Berapa? 5/2 tambah X pangkat 1/2 tambah 1/3. Ini 6, 3, 2, 5/6. Ya, 5/6 dx. Nah, Anda sudah tahu rumus ini. Ganti N sama 5/2. N 5/2, jadi 5/2 tambah 1, X pangkat 5/2 tambah 1, plus 1/5/6 tambah 1, X pangkat 5/6 tambah 1. Dari 0 sampai 2. Berapa? 5/2 tambah 1. Berarti 7/2, berarti 2/7. X pangkat 7/2 plus 5/6 ditambah 1, 11/6, berarti 6/11. X pangkat 11/6 dari 0 sampai 2. Nggak masukkan aja. Ya. Tinggal masukkan aja nilainya 2, masukkan 2, berarti 2/7 kali 2 pangkat 7/2 ditambah 6/11 kali 2 pangkat 11/6 dikurang 0 ya. Kurang 0. Jadi jawabannya ini
Jawabannya itu. Oke? Nah, sudah dipoto. Irfania udah ngerti nggak Irfania? Irfania Aulia Sani ngerti? Ngerti, Pak. Yang ini ya, yang soal ini. Nah, sekarang coba soal selanjutnya. Nah, tentukan F aksen X jika nomor satu ini fx sama dengan dari 0 sampai sin x dari tangen sin t dt. Nah, jawabannya apa? Ayo. F aksen x-nya apa? Apa jawabannya? Halo. Ya udah Fitriana deh, Fitriana Nurpadila, apa turunannya Fitriana. Jadi jangan hitung integralnya, pakai teorema dasar kalkulus pertama ya. Apa Fitriana? Ayo nyebut. Yang tampil di layar saya Fitriana, jadi saya panggil Fitriana. Atau Rika deh, Rika itu yang NRP-nya panjang sekali tuh, ada 829 SS 08. Ada Rika? Ada Bapak. Nah, apa turunannya ini? Gantikan T sama itu sin ya. Apa jawabannya? Ya sudah, saya ganti aja kalau gitu, yang gampang dulu gitu ya. Ayo Rika yang jawab nih. Dari 0 sampai X kuadrat aja. T dt. Berapa jawabannya? F aksen X. Rika kurang paham, Pak. Ini gini caranya Rika. Ini T ya. Ini Iya, T. Pak. Gantikan sama X kuadrat. Berarti ini X kuadrat. Ya kan? Nah, apa turunan dari X kuadrat? Lalu apa turunan dari X kuadrat? Apa turunannya? Apa turunannya? Turunannya adalah 2X. Ya, jadi jawabannya ini. Di 2X pangkat 3. Jawabannya ini. Ya, kalau nggak percaya, coba ya. Percaya? Nah, coba. Ini kan sederhana ya. Bisa hitung ya. Bisa hitung fx-nya kan 0 sampai x kuadrat t dt. T dt kan berarti 1/2 t kuadrat. Dari 0 sampai x kuadrat berarti kan sama dengan 1/2 x kuadrat. X kuadrat di pangkat 2 kan. Jadi 1/2 x pangkat 4. Nah, ini turunannya apa? Turunannya apa? 1/2 x pangkat 4. Apa? Ayo. 2X pangkat 3 sama. Nah, ini kalau hitungnya gampang kalau yang ini. Nah, kalau sudah susah, nggak boleh pakai gini lagi, nggak boleh pakai ini lagi ya. Harus pakai rumus. Contohnya ini nih, tadi. 0 sampai sin X. Nah, di sini nggak usah panjang-panjang lah. Tangen T aja. Tangen T dt. Maka F aksen X apa? Nah, Rika udah tahu nih. Ayo Rika, apa Rika? Ayo Rika. Atau Irfania aja ya, Irfania Aulia. Apa Irfania? Ada Irfania? Ada, Pak. Ya, ini berapa jadinya? Kalau Anda tidak nyahut, saya nggak tahu ngerti apa enggak. Kalau nyahut kan berarti saya tahu ininya sudah sampai ngerti apa enggak. Nanti saya ulangi, saya jelaskan. Ini jawabannya apa Tania? Sani. Irfania. Sebelumnya Pak, ini tadi soalnya yang tan XDT. Ini tan aja, tan TDT ini. Jadi nomor 2 maksudnya, nomor 2. Ini share screen-nya belum berubah, Pak. Saya yang nge-lag ya, Pak. Benar, share screen belum kelihatan. Share screen-nya saya masih yang tadi soal pertama, yang sin X. Tan sin T dt. Nah, ini share screen-nya ini apa nih? Warna apa? Putih?
Tadi Sudah whiteboard saya belum? Udah, Sudah? Ah? sudah Pak. Ya, berarti kan sudah kelihatan. Nah, ini udah kelihatan. Nah, sekarang nomor 2 apa? Ayo. Sebentar Pak, masih Gantikan T-nya ini sama sin. Nah, apa jadinya kalau diganti? Tan apa? Oh, ini kasih warna aja ya. Tan dalam kurung sin X. Ya. Nah, sudah itu kali. Ini kali. Kali turunan dari sin. Ini turunannya ini. Turunannya itu adalah apa? Cos X. Ya. Nah, ya udah selesai. Ini turunannya sin X. Nah, gitu. Ya. Yang ini gantikan dari sini. Nah, gitu aja. Coba sekali lagi. Nah, sekali lagi. Fx sama dengan integral dari 2 ke X pangkat 3 seperakar 1 T dt. Nah, ini apa turunannya? Udah ngerti nggak ini? Ayo Jaim. Mana Jaim? Saim. Ada Saim nggak? Ada Pak, ada. Ini berapa jawabannya Saim? 1 per akar Ya. 1 plus X pangkat 3 Ya. dikali Kali. 3X kuadrat. Nah, udah segitu aja. Ini Pak, yang duanya saya bingung Pak di kemana. Duanya nggak usah, ini cuma Oh. variasi soal ini. Mau dipakai 2, 10, yang penting kalau konstanta bawahnya itu cuma variasi ya. Nah, jadi jangan diapa-apain duanya ya. Itu variasi aja. Nah, coba kalau begini nih. Ini dipoto aja kalau ini ya, saya naikin nih. Nih, coba kalau kayak gini sekarang lain lagi nih. Ini yang terakhir nih. Fx-nya sekarang kayak gini nih, ada 2 bawahnya. Jadi pertamanya di sini sin, yang atasnya cos, gitu ya. Yang di sini saya pakai tangen T dt. F aksennya apa? Caranya mulai dari yang ini, dengan ini, ya. Berarti dapat apa? Tangen kosinus, ya. Tangen kosinus X turunan cos. Apa turunan cos? Apa turunan cos? Min sin X. Pak. Ya, min sin X. Lalu kalau ada di bawah, kasih kurang sini, kurang. Ya, kalau di bawah kurang ini. Sekarang yang ini. Ya, dengan yang ini. Ya, kurang. Berarti tangen sin X. Nah, turunan sin apa? Cos. Cos X. Nah, udah kayak gini aja. Ya. Coba lagi. Fx sama dengan X kuadrat X pangkat 3. Seperakar 1 tambah T dt. F aksen X-nya apa? Ayo. Ayo, apa? Jesse Audia. 1 per akar 1 ditambah X pangkat 3 ya Pak? Ya, kali? 3X pangkat 2. Ya, di sini? Dikurang 1 per akar 1 ditambah X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 juga ya Pak? Enggak dong, turunan X pangkat 2 apa? Oh ya, 2X. Nah, gitu ya. Oke? Gampang kan? Hitung-hitung ini mengabuburit ngerjain soal-soal begitu ya. Jangan ya. Nanti tugas kelompoknya ini. Tugas kelompoknya ada aturannya enggak? Oh, cuma bilangnya sampai di sini ya, selamat belajar ya. Berarti kita bikin aturannya kelompok 1 udah kelompok 1 paket 1 gitu ya.
Kelompok 2 paket 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok 6 paket 5, 6, 7, 8, 9, 10 paket 1. Ya. Gitu aja nanti. Kelompoknya dibuat seperti itu. Silahkan nanti dikumpul Selasa depan. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya sekarang. Filipi Silaban mau nanya ya. Apa Filipi? Ayo, Filipi mau nanya Kayaknya apa? udah jelas sih Pak. Oh, sudah jelas ya. Kalau Ciara Amalia udah jelas Ciara? Sudah, Pak. Oh, siapa yang belum jelas? Oh, Syihabudin nih kayaknya. Mana Syihabudin? Syihabudin biasanya rajin nanya ini. Kok diam ini Syihabudin? Ini gara-gara pakai masker kayaknya nih. Mana Syihabudin? Iya, Pak. Mau nanya apa Syihabudin? Harus nanya. Kalau enggak kita nggak keluar-keluar ini. Apa ya, Pak? Ya nggak tahu kan kamu yang nanya. Kalau Nggak saya ada nggak yang- tahu ngapain nanya? Ah? Nggak ada yang Apa? mau saya tanya sih, Pak. Udah jelas? Udah cukup jelas, Pak. Oh, kalau cukup berarti belum jelas. Kalau bilangnya, oh sudah sangat jelas, itu baru enggak ada. Ini kalau cukup masih ragu-ragu. Bagian mana yang kurang? Gimana ya, Pak? Kalau dari yang dijelasin udah sih, Pak. Tapi paling kan mungkin nanti ada soal-soal yang berbeda gitu, Pak. Kayak variasi soalnya. Jadi mungkin harus banyak latihannya sih, Pak. Ya, yang penting tahu intinya. Teorema dasar Iya. kalkulus tadi jangan lupa turunkan kalau yang atasnya itu bukan X ya. Ada X pangkat 3, jangan lupa diturunkan juga aturan rantai di sana. Ya, itu yang penting. Karena nanti di ujian banyak yang lupa. Banyak yang lupa nurunin bagian situ. Saya kira itu. Dan kita ketemu lagi hari Selasa ya. Selasa. Oke, sampai ketemu lagi. Saya N. Banyak, Pak. Masih Pak. Ya.